sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy dan cuman akan tayang di YouTube channel Nunuy Zulmi. Oke sob semuanya, kali ini di konten serunya sepak bola kali ini, di episode kali ini gua pengen mengajak kalian untuk apa ya? Untuk berpikir, untuk berimajinasi, untuk setuju atau tidak dengan pendapat gua. Kalau gua akan berpendapat, gua akan berstatement. Sekarang kan Super League, BRI Super League Liga 1 lagi istirahat pertengahan musim, dan kita tahu kemarin juara paruh musimnya yaitu Persib Bandung, di mana kedua ada Borneo, ketiga ada Persija Jakarta, dan keempat ada Maluku United. Dan sekarang transfer klub sedang mulai ramai, khususnya di kubu Persija Jakarta. Tetapi khusus konten kali ini gue pengen mengeluarkan statement, mengeluarkan pendapat kalau ini adalah 11 pemain terbaik pilihan gua menurut skemanya, menurut formasi gua yang cocok. Gua akan memakai formasi 4-3-3 di dalam skema formasi ini, karena gue pengen mengungkapkan 11 pemain terbaik favorit gue di edisi kali ini, edisi pertengahan musim BRI Super League Liga 1 musim ini 2025-2026. Oke sob, kita mulai dari penjaga gawang. Gue pengen memakai Teja Paku Alam. Oke, kenapa gue memakai Teja Paku Alam? Teja Paku Alam benar-benar menunjukkan kiper nasional yang bisa bersaing dengan maraknya kiper-kiper asing di Liga 1 atau Super League BRI musim ini. Dan Teja Paku Alam menunjukkan performa peningkatan. Kita tahu musim lalu Teja Paku Alam tuh penampilannya sangat berbeda dengan musim lalu. Musim lalu drop sekali, tetapi kalau musim ini benar-benar kayak terlahir kembali. Beberapa kali refleksnya, terbangnya, penyelamatannya, positioningnya Teja Paku Alam bener-bener keren, bikin gua merinding. Yang layak kiper 11 pemain terbaik gua ini, dikawal gawangnya oleh Teja Paku Alam. Menurut gua suka banget. Ini gua bilang yang menurut gua ya, kesukaan gua. Semoga kalian bisa setuju, atau kalau kalian ada opsi lain ya bisa komen aja sob. Oke. Dan di center back gue memakai 4 back karena formasi gue 4-3-3. Di belakang, di lini tengah, gue pengen menduetkan antara pemain Persebaya, center back Persebaya dan center back Persija Jakarta. Center back Persib Bandung bagus, center back Borneo bagus, center back mana lagi yang bagus? Dewa United lumayan, center back mana lagi yang bagus? Banyak center back yang bagus, tetapi Rizky Ridho dan Leo Lewis jatuh kepada pilihan gua. Duet center back gua akan gua sandingkan. Gua tadinya pengen misalkan Rizky Ridho ke Jordi Amat, tapi gue suka dengan penampilannya Leo Lewis saat memarking lawan, saat berduel dengan lawan. Dan Rizky Ridho ya salah satu defender, salah satu pemain belakang terbaik saat ini di Indonesia gitu, dan yang benar-benar asli Indonesia. Walaupun Leo Lewis tidak sebagus build up-nya seperti Jordi Amat, tetapi nggak tahu kenapa gue punya pandangan positif lain tentang markingnya Leo Lewis, tentang penjagaannya Leo Lewis. Bahkan mungkin berharap di musim depan bisa kali bergabung dengan Persija Jakarta. Cuman Persija Jakarta juga center backnya juga lumayan bagus gitu, udah bagus gitu. Jordi Amat lagi nyetel terus. Yang lawan yang bekas mantan center back Arema itu perlahan menunjukkan peningkatan dan mulai konsisten juga. Dan ya Leo Lewis ini pengen gue sandingkan bersama Rizky Ridho di lini belakang 11 pemain terbaik gue. Terus di kanan ada back kanan, right backnya
Madura United, Malut United, si Igor Inacencio ini kalau nggak salah musim keduanya ini, si Igor ini dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan juga, bisa bermain sebagai right back juga, dan bisa bermain di, kalau nggak salah di center back juga pernah sekali dicoba. Cuman gue suka banget, emang bukan tipe right back yang cepat, bukan tipe right back yang apa ya, yang kenceng, yang mengandalkan speed, tapi Igor ini selalu membantu ke apa namanya, dengan terlihat apa ya, membantu attackingnya itu benar-benar apa ya, benar-benar kelihatan fungsinya, perlahan tapi benar-benar mendorong bagus lewat trupas-trupasnya, lewat drop ball silangnya. Dan di right back-nya juga dia di saat defense juga sering banget dia menutup ruang di posisi gelandang bertahan, karena dia bisa bermain di situ gelandang bertahan dan center back sekalipun. Dan ya kedalamannya bagus saat membantu defense juga, nggak tahu kenapa. Gue walaupun nggak sering menonton si Igor ini, tetapi kalau setiap menonton Igor ini bersama Malute, gue suka gitu performa Igon di atas lapangan. Kirinya di left back-nya gue tentu saja pilih Barba. Sayang sekali Barba harus kembali ke Italia, cuman bermain setengah musim aja di Persib Bandung. Dan tampilan ganasnya Persib Bandung, Barba ya merupakan salah satu impact positifnya Persib Bandung bisa ganas di, terutama di AFC Champions League itu juga. Dan ya center back ya di Liga 1 juga, center back yang bisa build up, center back dia bisa bermain sebagai center back, bisa main sebagai right back juga, build up ya bagus, membantu serangannya bagus, defense-nya kuat, marking lawannya keren si Barba ini ya. Terus duel header ya rata-rata dapat mulu, dan udah 2 kali atau 3 kali di Liga 1 Super League mencetak gol lewat sundulan header. Ya sayang banget dia harus pergi, sangat disayangkan ya. Gue suka dengan penampilannya Barba bersama Persib Bandung di setengah musim ini. Ya sangat disayangkan dia udah out dari Persib Bandung. Terus kita melangkah ke pemain midfielder setelah 4 back tadi. Gue mau ulangin 4 backnya. Pertama ada Leo Lewis, terus ada Rizky Ridho, terus ada Barba, terus ada Igor Inacencio, pemain Malut United. Terus mid ada Tom Hai, terus ada Peralta, terus satu lagi ada Peralta dari Borneo, Tom Hai dari Persib, terus ada Fabio Kolok nih dari Persija Jakarta. Ini midnya bisa dibilang bisa make satu di belakang sendiri sebagai gelandang bangun air si Fabio, 2 sejajar di depannya. Misalnya satu di belakang ini Fabio, terus Tom Haye dan Peralta sejajar, ataupun Tom Haye yang sejajar sama Fabio Colanego dan Peralta di depannya yang berdiri lebih bebas gitu. Oke. Yang Tom Haye yang gelandang pengangkut airnya naik turun. Kenapa gue alasannya kenapa gue memilih 3 pemain tersebut? Oke. Fabio jelas dia bisa untuk bersama Persija. Ya walaupun dia satu membahu dengan apa ya, dengan yang satu lagi gelandang pengangkut air yang lainnya juga nggak kalah bagus ya, tapi gue pertimbangkan Fabio yang masuk di squad 11 pemain terbaik gue saat ini. Ya dia meretas, menghentikan serangan lawannya benar-benar lugas, benar-benar keren. Gue nikmatin sekali, gue suka sekali sob. Oke. Dan sekali-sekali dia membantu build up ya Persija. Terus ya juga beberapa kali juga ketika Persija misalkan buntu atau mentok, dia mampu untuk melakukan syuting dari luar kotak penalti gitu. Walaupun si Van Basten juga sering melakukan seperti itu, cuman pilihan gue jatuh ke Fabio Colanego ini. Dan kalau Tom Haye ya benar-benar Tom Haye, drop ball-nya, passing-passingnya, kreativitasnya,
Ya lo keren banget, terus aliran-aliran bolanya untuk menjalankan skema, menjalankan positioning ya. Tom Haye benar-benar masih menunjukkan El Profesor berkelas gitu di Persib Bandung, walaupun agak-agak pertama-tama sempat nggak kelihatan, nggak muncul, tetapi terlihat stabil, terlihat bagus statistiknya naik menanjak. Ya Tom Haye merupakan gelandang berkelas ya. Persib bisa menerima bola kayak William, terus si siapa strikernya tuh yang dari Eropa, dari Prancis ya, sering menikmati bola-bola terupas, bola-bola drop bola si Tom Haye gitu. Sadil ya, terus Tom Haye juga sering terlibat di permainan 1-2-nya Persib, 1-2 sentuhan syuting tiba-tiba, itu bagus banget. Gue suka Tom Haye yang memulai tersebut, dan Tom Haye yang mengakhiri syutingan tersebut ya. Gue suka dengan tipe skema Bojan Holdak yang memainkan kreativitas Persib melalui Tom Haye, dan Tom Haye-nya nyetel gitu dengan ritme tersebut. Oke. Terus ya Peralta bersama Borneo benar-benar magis banget. Dia bisa menarik lawan, dia bisa mendistribusikan bola juga, dia bisa dia bisa benar-benar, ini dia dribble, pemain buka ruang, dia nahan dikit, tiba-tiba passingnya ke sana, yang sebelah sana tuh mengubah arah operan juga. Daya tarik skemanya benar-benar drop ball, silangnya drop ball, passing terpasnya juga bagus, terus dia kencang juga speednya, dia bisa juga untuk merobek pertahanan lawan gitu. Benar-benar Peralta bersama Borneo berkelas, keren banget, gua suka. Oke. Dan terus ada 3 di depannya penyerangnya, itu gue pilih Maxwell, Ciro, dan yang satu lagi sebetulnya nih gue satu laginya galau nih antara Dalberto ataupun yang pemain Persebaya si Bruno ini. Sebetulnya gue galau banget, gue pengen Maxwell-nya gue taruh di wing kiri, atau kalau Ciro udah pasti di wing kanan ya. Si Ciro ini, kita mulai dari Ciro deh. Ciro ini sprint pendeknya benar-benar nggak nyangka gitu kalau usianya udah 36 tahun gitu. Sprint pendeknya benar-benar merepotkan lawan, merepotkan yang di duel, yang diajak pelarinya, langsung memberikan umpan tarik ke siapa, David da Silva, langsung memberikan umpan tarik juga, umpan tarik yang menyeberang tuh ke arah Yakob Sayuri juga benar-benar berkelas. Dribblenya benar-benar masih lengket banget, walaupun udah tua, 35 tahun, 36 tahun, 37 tahun, benar-benar masih keren, masih super banget, super Ciro. Dan ya dia bisa main tuh udah resmi naturalisasi juga kan di Indonesia, bisa main lah setahun terakhir di AFF kali itu bersama pelatih barunya timnas Indonesia, mungkin maybe ya. Tapi di pertengahan musim bersama Malut ini di Super League Liga 1, gua suka banget sama performanya Ciro, dan dribblenya masih berkelas, keren sekali. Oke. Terus Maxwell ini berarti gue tempatkan di oke deh, udah gue putuskan nih. Galau gue sementara di Dalberto, sorry banget. Gue taruh di super sub Dalberto. Winger kirinya gue taruh Bruno nih benar-benar dah cut inside-nya bagus banget. Lo masuk banget, ngebongkar pertahanan di Persebaya, giran Persebaya. Lo nggak main di Persebaya berapa kali, 2 match atau 1 match, 3 match tuh Persebaya kehilangan greget ya saat membangun serangan. Malik Rizaldi ya, walaupun Malik Rizaldi ditempatkan di posisi lo, tapi emang nggak bisa menggantikan sentuhan lu si Bruno ini, yang kaptennya Persebaya ini. Dribble muter-muternya keren banget untuk menarik lawannya. Habis itu langsung mengirimkan umpan drop ball ke siapa, Gali Praitas, umpan drop ball menyilang. Lo keren banget si Bruno, membongkar pertahanan lawannya, lo keren banget. Pilihan gue jatuh ke Bruno. Terus striker utamanya Maxwell
Maxwell top skor sementara, Maxwell dari Persija top skor sementara Super League, Indonesia Super League sekarang. Ya walaupun si Maxwell ini nggak bagus mainnya ketika ditaruh di striker utama atau gitu, dia bagusnya ditaruh di left winger gitu. Tapi Maxwell ini sultan dari jarak jauhnya, visi misi dribblenya untuk masuk ke pertahanan lawan benar-benar, terus sundulannya juga dapet gitu. Beberapa kali ada tuh yang sundulannya tuh terus ya, walaupun terus syutingan dari luar, penaltinya benar-benar bikin geleng kepala berkelas sekali ya. Tiga di depan gua, kanan Ciro, kirinya Bruno Persebaya, depannya Maxwell, super subnya Dalberto Arema. Nah, setuju kalian sob dengan pendapat gua kali ini? Dan kalian boleh pikirin pemain kalian mana aja yang tidak masuk dengan squad 11 pemain terbaik gua saat ini. Boleh di komen. Memang gua bikin 11 pemain terbaik ini ada pertimbangan yang nggak gue masukin gitu, apakah ini, tapi gue lebih suka dengan yang 11 pemain gue sebutkan tadi. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati dan menyukai konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan kalian sob.